Bab 481 bunga itu akan jatuh ke keluarga siapa? Begitu dia mengatakan ini, terjadi keributan, diikuti dengan ledakan tawa yang besar. Tuan He, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Manajer gemuk itu segera menjadi cemas, mengambil 2 langkah cepat untuk menemuinya, dan berkata dengan tegas kepada Lin Yu dengan wajah tegas, maksud Anda, kami sengaja mengeluarkan barang palsu, untuk membodohi semua orang. Jika kamu memahaminya seperti ini, tidak apa-apa. Lin Yu mengangguk dan berkata, omong kosong, omong kosong. Yan Binghe di sebelahnya tiba-tiba menjadi marah, menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata dengan marah, kamu tidak hanya memarahiku karena memiliki masalah dengan penglihatanku, kamu juga memfitnah lelaki tua di istana ini, dengan sengaja. Apakah Anda mencoba menipu kami dengan tripod palsu? Ya, Tuan He, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Kepala pelayan gemuk itu berkata dengan marah, rumah kami telah mengadakan lelang tingkat ini berkali-kali. Tidak ada yang salah, mengapa kamu memfitnah kami seperti ini sekarang? Pengurus rumah tangga yang gemuk itu penuh dengan keluhan. Keluarga mereka mengadakan lelang ini secara gratis, tanpa mengambil uang, dan bahkan membayar banyak uang, tetapi sebenarnya He Jiarong ini kata mereka dengan sengaja melelang barang palsu kepada semua orang, yang merupakan penghinaan terhadap pemiliknya. Ya, kamu tidak bisa memilih jika kamu tidak bisa memilih. Terlalu berlebihan mengatakan hal seperti itu untuk memfitnah orang lain. Benar. Dari mana asalmu? Giliranmu yang memfitnah orang tua itu. Dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Semua orang di tempat itu langsung marah, mengira Lin Yu sengaja membuat masalah, dan berteriak padanya. Lin Yu menoleh lagi dan mengamati 3 kuali Raja Dewa di atas meja, dan berkata dengan suara yang dalam, saya jamin dengan nyawa saya. 3 kuali Raja Dewa di atas meja semuanya palsu, dan tidak ada satupun yang diambil keluar untuk pertama kalinya. Kuali Raja Dewa itu. Faktanya, kuali Raja Dewa yang dia keluarkan di awal adalah yang asli. Meskipun 3 kuali Raja Dewa berikutnya dibuat dengan halus, bagaimanapun juga itu palsu. Lin Yu bisa menceritakan semuanya dalam sekejap. Itu sebabnya dia memilih untuk abstain dengan percaya diri. Dia awalnya mengira ekspresi kepala pelayan gemuk itu akan berubah ketika dia melihat kata abstain, tapi dia tidak menyangka ekspresi kepala pelayan gemuk itu akan tetap seperti biasa, tanpa rasa bersalah. Lin Yu ragu tentang alasan bermain drum pada awalnya, tapi sekarang dia melihat lagi kuali Raja Dewa di atas panggung dan dapat yakin lagi bahwa ketiga kuali Raja Dewa ini pasti palsu. Tuan He, saya tersinggung kali ini. Meskipun Anda membawanya ke sini, saya tetap harus mengusirnya. Wajah kepala pelayan gemuk itu memerah karena marah, dan kemudian dia segera melambai ke beberapa pria tangguh berbaju hitam di depan pintu. Pria besar itu segera bergegas masuk ke kamar dengan cepat, mengepung Lin Yu, dan berkata dengan dingin, tolong keluar. He Qingwu menjadi cemas ketika dia melihat ini, dia juga tidak sengaja menipu keluarga He mereka, tetapi Lin Yu benar-benar berpikir bahwa ketiga kuali Raja Dewa ini palsu. Dia hendak berbicara mewakili Lin Yu, tetapi pada saat ini sebuah suara yang jelas tiba-tiba datang dari latar belakang, tunggu sebentar. Setelah jatuh, saya melihat seorang gadis cantik berbaju merah berjalan dari belakang panggung. Gadis ini tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Kepangnya tergantung di pantatnya. Kulitnya putih dan bisa patah karena pukulan, dan matanya berair. Matanya yang besar sungguh indah, dan keseluruhan tubuhnya terlihat muda dan energik. Semua orang di ruangan itu langsung tertarik pada gadis ini setelah melihatnya, dan mau tidak mau memandangnya. Bibi, pengurus rumah tangga yang gemuk itu meneriakkan gelar yang aneh setelah melihat gadis itu. Dia segera mendatanginya, menunjuk ke arah Lin Yu dengan marah dan berkata, Bibi, anak ini memfitnah kami dan mengatakan bahwa kami menggunakan 3 kuali palsu untuk membodohi kami. Semuanya, gadis bernama Nenek, mengabaikannya. Dia menatap Lin Yu tanpa berkedip dan berkata sambil tersenyum, anak muda, kamu bilang ketiga tripod ini palsu, apakah kamu punya bukti? Semua orang tidak bisa menahan senyum diam-diam. Dia sendiri tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia masih menyebut Lin Yu, yang berusia 20-an,
sebagai seorang pria muda. Tentu saja, Lin Yu tidak menganggap serius namanya. Dia melangkah ke atas panggung dalam beberapa langkah dengan wajah cemberut, menunjuk ketiga kuali Raja Dewa dan berkata dengan cepat, kuali ini 2 mm lebih rendah dari yang asli kuali. Telinga samping patung ini berjarak 1 mm dari kuali asli, dan warna telapak ketiga patung ini sedikit berbeda dari kuali asli. Tiga jelas merupakan kuali asli sejak awal. Yan Binghe mencibir ketika mendengar kata-kata Lin Yu, berdiri, menunjuk ke arah Lin Yu dan mencibir, wah, kamu tidak terlalu mampu, tetapi kemampuanmu untuk berbicara omong kosong cukup bagus. Menurutnya, dia bisa mengatur salah satu dari masing-masing 3 tripod. Perbedaannya adalah reaksi otak Lin Yu sangat cepat. Selamat, anak muda, kuali Raja Dewa yang asli adalah milikmu. Pada saat ini, gadis cantik di atas panggung mengabaikan Yan Binghe sama sekali, memandang Lin Yu dengan terkejut dan gembira, dan tersenyum. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar ini, dan aula yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan congsam putih perlahan berjalan dari belakang panggung sambil memegang nampan di tangannya. Di atas nampan itu diletakkan tripod yang persis sama dengan 3 tripod Raja Dewa di atas meja duduk di sana, itu persis sama bagi orang-orang. Sebenarnya ada satu. Mungkinkah ini yang asli? Orang ini benar-benar menebaknya. Tebak, kalau itu kamu, apakah kamu berani menebak seperti itu? Luar biasa, kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki mata yang sangat kejam. Semua penonton berbicara lagi, dan mereka yang pernah memarahi Lin Yu sebelumnya merasa malu dan tetap diam. Yan Binghe, yang awalnya bersemangat dan tersenyum, tertegun saat ini. Dia membeku di tempat seolah membatu. Dia melihat tripod yang diulurkan dengan wajah bingung waktu. Dia tidak tahu bagaimana situasinya. Gadis kecil ini, apakah tripod yang baru saja kamu keluarkan ini palsu? Apakah nomor 3 itu asli? Yan Binghe bertanya dengan enggan. Maaf, nomor 3 adalah yang paling palsu dari 3 kuali palsu. Gadis itu menoleh dan tersenyum ringan padanya. Hahaha. Pada saat ini, seluruh penonton tertawa terbahak-bahak, dan ejekan terlihat jelas. Ternyata Tuan Yan yang menyombongkan dirinya ke langit, sebenarnya adalah pecundang yang berpura-pura mengerti. Wajah Yan Binghe tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi, dan dia sangat ragu-ragu hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Ekspresi semua orang di keluarga Chu, termasuk Tuan Chu, juga tiba-tiba berubah. Tuan Yan, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lihat? Chu Xilian menekan kemarahan di dalam hatinya dan bertanya dengan suara rendah. Ya, tidak masalah, ini. Yan Binghe berkeringat dingin di dahinya dan berpikir, ini sudah berakhir. Kali ini, reputasi yang telah dia kumpulkan begitu banyak tahun akan hancur total. Para master top di dunia antik seperti mereka memang seperti ini. Jika mereka melakukan kesalahan, pernyataan mereka akan terhapus seluruhnya. Bibi, ketiganya benar-benar palsu. Pengurus rumah tangga yang gemuk itu menelan ludah dan bertanya dengan wajah yang jelas-jelas terkejut. Ya, saya takut Anda akan membocorkan rahasianya, jadi saya merahasiakannya dari Anda ketika saya menukar paket tadi. Gadis itu berkata kepada pengurus rumah tangga yang gemuk, inilah mengapa saya meminta Anda untuk tidak membiarkan golput, adil untuk melihat apakah ada yang benar-benar bisa mengetahui keaslian ketiga tripod ini. Dia benar-benar menerima pesanan gadis itu, jadi pengurus rumah tangga yang gemuk itu meminta keluarga He untuk memilih kembali. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya ke pria jangkung di sebelahnya. Pria itu segera mengeluarkan kompas dari awal dan meletakkannya di samping 3 tripod palsu satu persatu. Letakkan kompas di samping kuali yang dipegang oleh wanita berbaju congsam putih, penunjuknya mulai berputar cepat lagi. Baru kemudian semua orang memastikan bahwa ini memang kuali yang sebenarnya. Namun, Lin Yu sudah melihat bahwa ini adalah yang asli sejak awal. Dapat melihat bahwa ketiga tripod itu palsu, dan masih teguh pada keyakinannya meskipun ada opini publik dari dunia luar, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pencapaian Tuan He di bidang barang antik dan peninggalan budaya sungguh luar biasa.
Lin Yu dan berkata, karena keluarga Chu dan keluarga Zhang membuat pilihan yang salah, sesuai perjanjian, tripod ini akan dilelang kepada Anda dengan harga terendah, Tuan He. Silian dan ayahnya di bawah tiba-tiba berubah. Mereka tampak sangat patah hati, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sejak awal mereka telah mengatakan bahwa tripod ini hanya akan dilelang kepada mereka yang ditakdirkan bahwa mereka percaya pada Tuan Yan yang sombong ini. Tapi Chu Silian sangat bingung, bukankah He Jiarong ini seorang dokter? Kapan mereka mulai mengembangkan barang antik, dan mereka sangat kuat? Terima kasih. Lin Yu tersenyum pada gadis di depannya, lalu menoleh ke arah Tuan He di belakangnya, dan bertanya dengan lembut, ngomong-ngomong, adikku, bolehkah aku mentransfer tripod ini ke keluarga He? Lagi pula, aku datang untuk membantu mereka sejak awal. Meskipun Lin Yu tidak tahu di mana gadis kecil ini berada, melihat betapa hormatnya pengurus rumah tangga gemuk itu padanya, dia tahu bahwa dia pastinya adalah kerabat direktur istana, kemungkinan besar adalah cucu dari pemilik istana. Karena itu milikmu, kamu bisa memberikannya kepada siapapun yang kamu mau. Gadis itu memandang Lin Yu dan tersenyum, ngomong-ngomong, izinkan aku mengoreksimu, aku bukan adik perempuan. Kamu harus memanggilku Bibi. Aku adalah adik perempuan, lebih tua dari ibumu. Bab 482, Keindahan Abadi. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Lin Yu tampak terkejut. Melihat wajahnya, yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dia pikir dia salah dengar. Semua orang di bawah tempat tersebut juga terkejut, dan kemudian seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Ya Tuhan, mungkinkah ini Nyonya Du yang legendaris?" Nyonya Du yang dikabarkan abadi. Segera, seseorang menarik lehernya dan berteriak karena terkejut. Nyonya Du? Apa itu Nyonya Du? Banyak orang sepertinya belum pernah mendengar nama ini dan mau tidak mau bertanya dengan heran. Dikatakan bahwa Nyonya Du sudah berusia 60-an tahun ini, tetapi dia memiliki wajah seperti perempuan. Sepertinya dia, benar-benar gadis di atas panggung. Nada penuh kejutan. Lin Yu mau tidak mau membuka mulutnya ketika mendengar ini. Dia menatap gadis di depannya dan tidak tahu harus berkata apa tua. Ya, halo semuanya, saya Nyonya Du. Saya juga pemilik istana ini, Putri Tuan Du. Nyonya Du menyapa semua orang dengan murah hati dan tersenyum, tetapi saya bukanlah makhluk abadi yang legendaris, hanya sebuah perkembangan relatif lambat, dan pemeliharaannya bagus. Nada bicara dan sikapnya saat berbicara memang sangat canggih, yang sangat tidak sesuai dengan wajahnya yang muda dan cantik. Lin Yu sangat tercengang. Dia melihat wanita itu, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Nyonya Du, kamu sangat cantik. Jika wanita lain di dunia mengetahuinya, mereka pasti akan cemburu dan gila. Tuan He, terima kasih. Nyonya Du menutup mulutnya dan terkikik. Semua wanita di dunia ini suka disanjung oleh pria, tidak terkecuali dia. Nyonya Du, kamu masih sangat muda. Kamu lebih cantik dari seorang gadis berumur 17 atau 18 tahun. He Ziqin berlari dengan gembira saat ini, menyanjung Nyonya Du, lalu mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada Nyonya Du. Sangat ingin dia berkata, ini, tolong gesek kartumu. Dia tidak peduli dengan penampilan abadi dan keabadian Nyonya Du. Yang paling dia pedulikan adalah kuali Raja Dewa ini. Nyonya Du mengedipkan mata, dan seorang wanita berbaju Chongsam segera menghampiri dan mengambil kartu itu dari tangannya. Dia berjalan ke samping dan menggeseknya sebelum menyerahkannya kembali padanya. Kalau begitu kuali Raja Ilahi ini. He Ziqin memandang kuali Raja Ilahi yang asli dengan wajah cerah, bersemangat. Bungkus untuk Direktur He. Nyonya Du memerintahkan, dan segera seseorang datang dengan membawa kotak kayu hitam yang khusus dibuat untuk kuali Raja Ilahi. Mereka dengan hati-hati mengemas kuali Raja Ilahi dan menyerahkannya kepada He Ziqin. Terima kasih, Nyonya He, terima kasih banyak. He Ziqin dengan hati-hati mengambil kuali Raja Dewa, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya karena kegembiraan. Terima kasih, Tuan He. Saat ini, He Qingwu mengerutkan kening dan memarahi putranya di antara penonton. Terima kasih, Tuan He. He Ziqin berbalik dan mengangguk ke arah Lin Yu dengan acuh tak acuh,
dan mengucapkan terima kasih dengan acuh tak acuh. Meskipun dia sangat berterima kasih kepada Lin Yu karena membantu keluarga He memenangkan kuali Raja Dewa, dia sangat waspada dengan kemampuan Lin Yu. Meskipun keluarga He adalah keluarga terbesar di ibu kota, sekarang semuanya dilakukan oleh mereka memohon untuk ini Tuan He. Mengingat apa yang dikatakan Lin Yu kepadanya ketika dia ingin mengusir Lin Yu keluar dari ibu kota, dia merasa ngeri. Mungkin pada waktunya, Lin Yu akan menjadi target yang tidak dapat dicapai oleh keluarga He. Setelah He Ziqin membawa kuali Raja Ilahi turun, He Ziheng segera mendatanginya dengan penuh semangat. Setelah membuka tutupnya, dia melihat kuali Raja Ilahi di dalam kotak dengan penuh kegembiraan, dan sangat gembira hingga dia tidak tahu harus berbuat apa, mengatakan. Orang tua dari keluarga Chu dan Chu Xilian di sampingnya memiliki wajah pucat. Orang tua Chu memarahi putranya dengan marah, ini adalah tuan yang kamu undang, dan dia lebih buruk dari anak muda. Jangan marah, kalau tidak bisakah kami meminjamkannya padamu? He Ziheng tersenyum dan berkata dengan sopan kepada lelaki tua keluarga Chu. Orang tua dari keluarga Chu menatapnya dengan dingin, mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar dengan cepat. Chu Xilian, Chu Yunxi dan anggota keluarga Chu lainnya juga buru-buru mengikuti. Mereka melewati saudara-saudara He Ziqin dan menatap mereka dengan kebencian di wajah mereka. He Ziqin dan He Ziheng memasang ekspresi tenang di wajah mereka. Melihat keluarga Chu hancur, mereka merasa sangat bahagia. Jika kuali Raja Ilahi ini benar-benar memiliki efek magis yang legendaris, maka keluarga mereka dapat dengan kuat menekan keluarga Chu di masa depan. Direktur He, bisakah kita menghargai kuali Raja Ilahi ini? Pada saat ini, kedua bersaudara Zhang Yuan datang dan bertanya kepada He Ziqin dengan senyuman di wajah mereka. Tentu, He Ziqin menegakkan tubuhnya dan langsung menyetujuinya. Meskipun dia tahu bahwa keluarga Zhang akan menikah dengan keluarga Chu, keluarga He dan keluarga Zhang tampaknya rukun satu sama lain, jadi mereka tidak menolak. Pada saat yang sama, dia berkata dengan sangat megah, semua orang yang duduk di sini yang tertarik bisa datang dan melihat. Petik 2. He Ziqin tersenyum puas. Kuali Raja Ilahi ini telah memimpin dalam memberikan kontribusi besar kepadanya, yaitu memenangkan hati orang-orang. Saat ini, Lin Yu sedang berbicara dengan Nyonya Du di atas panggung. Setelah Nyonya Du menanyakan beberapa informasi dasar tentang Lin Yu tersenyum dan berkata, Nyonya, Anda kurang tidur akhir-akhir ini. Apakah Anda mau saya untuk memeriksa denyut nadi Anda? Ayo, 2 pasang obat untuk pengkondisian. Petik 2. Oh, bagus sekali, Tuan He, tolong. Nyonya Du segera mengangguk dan setuju. Karena dia tahu bahwa Lin Yu adalah presiden dari Tradisional Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dia secara alami merasa bebas untuk membiarkan dia memberikannya ke dokter. Lin Yu memeriksa denyut nadinya, lalu memberinya resep dan menyuruhnya istirahat lebih awal hari ini. Tuan He, ini sudah larut, bisakah kita kembali? He Qingwu di antara penonton terus menatap Lin Yu dengan mata damai. Ketika dia melihat Lin Yu membantu Nyonya Du memeriksa denyut nadinya, dia mengingatkannya dengan lembut seperti kakeknya sendiri memanggil cucunya yang penyayang. Saya tidak tahu apakah itu karena usianya atau karena He Jiarong terlalu mirip dengan putranya. He Qingwu juga sedang kesurupan saat ini, tanpa sadar berpikir bahwa Lin Yu adalah cucunya yang paling disayangi. Oke, Lin Yu segera menyapa Nyonya Du, melompat dari panggung, dan berjalan keluar bersama He Qingwu. Tuan He, saya baru saja salah paham. Saya minta maaf kepada Anda. Jangan berpengetahuan seperti orang tua seperti saya. Seiring bertambahnya usia, pikiran Anda tidak begitu mudah digunakan, kata He Qingwu sedikit bersalah. Tuan He, apa yang kamu bicarakan? Saya, He Jiarong, tidak pelit. Lin Yu tersenyum. Melihat He Qingwu tidak stabil dalam berjalan, dia berinisiatif untuk mendukungnya. He Qingwu merasakan tangan Lin Yu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan matanya terasa hangat. Saudaraku, ayah sudah pergi. Baru pada saat itulah He Ziheng menyadari bahwa ayahnya telah meninggalkan mereka berdua. Mereka berdua segera menyimpan kotak itu, menyuruh semua orang untuk melihatnya di lain hari, dan kemudian dengan cepat mengejar ayah mereka. Ayah,
Kenapa kamu tidak menelepon kami ketika kamu pergi? Saya khawatir kalian berdua tidak malu pergi bersama Tuan He. He Qingwu berkata dengan dingin, jelas mengacu pada pertanyaan He Ziqin dan He Ziheng sebelumnya terhadap Lin Yu. Ekspresi He Ziqin dan He Ziheng berubah. Mereka menundukkan kepala karena malu dan tidak berani berbicara. Setelah berjalan melewati koridor dan melewati aula depan, semua orang menyadari bahwa di luar sudah hujan. Namun, kepala pelayan yang gemuk telah menyiapkan payung untuk semua orang dan mengirim orang untuk membawa semua orang ke mobil satu persatu, dan itu sangat perhatian. Tuan He, Anda juga akan pergi. Ketika kepala pelayan gemuk itu melihat He Qingwu, dia segera berlari dan menyapa sambil tersenyum, lalu meminta maaf kepada Lin Yu. Tuan He, maaf, saya salah paham, kamu baru saja. Jika demikian, jangan menganggapnya serius. Sama-sama, lagi pula, kamu juga tidak tahu. Lin Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Kepala pelayan yang gemuk itu segera mengeluarkan sebuah kartu nama dan berkata sambil tersenyum, Nyonya Du baru saja lupa bertukar kartu nama dengan Anda. Dia secara khusus meminta saya untuk meninggalkan salah satu kartu nama Anda. Apakah nyaman untuk itu? Kamu ingin melihatnya? Tidak masalah. Lin Yu segera mengeluarkan kartu namanya dan menukarnya dengan kepala pelayan gemuk sebelum mengikuti He Qingwu dan yang lainnya keluar. Kemudian konvoi tersebut melaju menuju kota. Pada mulanya banyak konvoi lain yang juga menuju ke arah kota, namun lambat laun mereka bubar seiring berjalannya waktu. Karena dia mendapatkan kuali Raja Dewa ini, He Ziqin berada dalam suasana hati yang bahagia. Dia memeluk kuali Raja Dewa dengan erat di tangannya dan menyenandungkan sebuah lagu dengan perasaan puas di sepanjang jalan. Saudaraku, biarkan aku memelukmu sebentar. He Ziheng, yang duduk di barisan belakang, berkata tak terkendali. Tidak, bagaimana jika kamu mematahkannya? He Ziqin menggelengkan kepalanya dan berkata, kembalilah dan biarkan kamu memelukku, kembali dan biarkan kamu memelukku. Mengapa kamu begitu pelit? Peluk aku, hanya untuk sebentar. He Ziheng menarik pakaiannya segenggam, tersenyum. He Ziqin segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak, kamu terlalu besar dan kecil. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, ada ledakan besar di depannya, dan kemudian dia melihat puluhan meter di depannya. Api melesat ke langit di luar, dan sebuah mobil terguling di tengah jalan di tengah kobaran api. Berhenti. Ekspresi He Ziqin tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan mendesak. Bab 483 Keluarga Sang Disergap. Mencicit. Terdengar bunyi gesekan ban yang cepat. Pengemudinya sangat berpengalaman. Ia tidak menginjak rem sepenuhnya, tetapi dengan cepat menginjak rem beberapa kali untuk menghentikan mobil dengan mulus dan cepat. Untung saja hujannya tidak deras dan tidak tergelincir. Karena semua pengawal yang datang bersama He Ziqin dipilih dengan cermat, mereka tidak panik sama sekali ketika menghadapi situasi ini. Mereka semua memarkir mobilnya dengan tertib secepat mungkin, lalu masing-masing mengeluarkan senjatanya di sekitar mobil tempat He Ziqin dan Lin Yu duduk, mengamati sekeliling dengan waspada. Di saat yang sama, 4 pengawal dengan cepat berlari menuju tempat api berada di kejauhan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sialan, kamu di sini bukan untuk kuali Raja Dewa kami, kan? He Ziheng berkata dengan gugup. Mereka baru saja mengambil kuali Raja Dewa, dan hal seperti ini terjadi di tengah jalan. Pikirkan tentang hal itu. Keluarga He telah mendapatkan artefak ini, dan pasti banyak orang yang iri. Namun dia tidak dapat memahami bahwa dengan status keluarga He di ibu kota, masih ada orang yang berani memanfaatkan keluarganya hanyalah masalah hidup dan mati. Ziheng, jika terjadi sesuatu nanti, bawa ayah dan kuali Raja Ilahi dan pergi dulu. He Ziqin melirik keluar, tiba-tiba menoleh, meletakkan kuali Raja Ilahi di tangan He Ziheng, dan juga menyerahkan pistol kepada He Ziheng. Lalu dia mengeluarkan pistol lain dari pinggangnya dan keluar dari mobil. He Qingwu tampak tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tanpa sedikit pun rasa panik di wajahnya. Setelah mengalami era pemboman itu, hal ini tidak berarti apa-apa baginya,
dan dia yakin bahwa kelompok orang yang dipilih oleh putranya sudah cukup untuk menghadapi situasi yang tiba-tiba, jika tidak, putranya tidak perlu menjadi direktur. Lin Yu melihat keluar dengan hati-hati, lalu menurunkan kaca jendela, melihat ke arah api, dan menemukan bahwa jaraknya agak jauh, dan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu tidak terlihat seperti mobil dari keluarga He, iring-iringan mobil. Benar saja, para pengawal yang berlari untuk menanyakan situasi dengan cepat berlari kembali dan melapor kepada He Ziqin dengan suara yang dalam, "Ketua, kecelakaan di depan adalah iring-iringan mobil keluarga Zhang. Tampaknya pihak lain datang untuk mereka. Kami lakukan kamu ingin mendukung mereka. Karena mereka tinggal untuk mengagumi kuali Raja Dewa, iring-iringan mobil keluarga Zhang dan iring-iringan mobil keluarga He meninggalkan villa hampir bersamaan, sehingga jarak antara kedua iring-iringan mobil tidak terlalu jauh. Iring-iringan mobil keluarga Zhang. He Ziqin jelas terkejut, dan dia tiba-tiba menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa pihak lain tidak datang untuk keluarga He dan kuali Raja Dewa. Dia berpikir sejenak dengan wajah cemberut, lalu sadar, membungkuk dan bertanya dari jendela mobil, "Ayah, sesuatu terjadi pada iring-iringan mobil keluarga Zhang. Apakah kami ingin mendukung mereka? Tolong bantu." He Qingwu mengerutkan kening dan bergumam, "Di permukaan, keluarga mereka dan keluarga Zhang rukun, tetapi tidak masuk akal untuk tidak membantu mereka ketika hal seperti ini terjadi." Oke. Petik 2. He Ziqin mengangguk, lalu berkata kepada 4 orang yang melakukan survei sebelumnya, "Kalian berempat tinggal dan dukung keluarga Zhang. Perhatikan keselamatan, dan ingat jika ada masalah, jaga dirimu dulu." Perintah He Ziqin, berbalik dan hendak masuk ke dalam mobil, tapi berhenti, lalu menoleh kedua orang di sebelahnya dan berkata, dengan suara yang dalam, "Kalian berdua, tetaplah bersama mereka." Ya, kedua pria itu langsung setuju tanpa ragu-ragu. Bagi mereka, perkataan He Ziqin adalah perintah mutlak. Bahkan jika mereka diminta mati sekarang, mereka tidak akan ragu sama sekali. Setelah He Ziqin naik bas, dia berbisik ke headset, "Konvoi kami akan terus bergerak maju sekarang. Saat melewati konvoi keluarga Zhang, jangan berhenti kapanpun dan lewat dengan cepat. Ingatlah untuk memperhatikan situasi sekitar, jaga jarak antar kendaraan, dan hindari satu sama lain. Jangan berjauhan, karena hanya ada satu jalan dari pinggiran kota ke ibu kota, dia hanya bisa memerintahkan iring-iringan mobil untuk terus melaju sangat lebar, dan iring-iringan mobil keluarga Zhang saat ini dihadang olehnya." Sebuah mobil meledak dan dipadamkan oleh api pada saat yang bersamaan, sehingga semua mobil mereka diparkir di sisi kanan jalan sisi kiri ke arah yang berlawanan, tidak akan terpengaruh sama sekali. He Ziqin tahu bahwa dalam kasus ini, secara alami lebih baik pergi secepat mungkin. Akan lebih berbahaya jika tetap di tempatnya. Setelah menutup telepon, dia segera menelepon kembali ke biro dan memerintahkan anak buahnya di biro untuk segera bergegas ke sini. Satu tim akan mendukung keluarga Zhang, dan tim lainnya akan datang menemui keluarga Zhang. Seseorang dengan levelnya selalu melakukan segalanya dengan benar. Meskipun tampaknya sekelompok orang datang untuk keluarga Zhang, dia harus waspada terhadapnya. Ini mungkin jebakan yang dimainkan oleh pihak lain, dengan sengaja berpura-pura menyerang keluarga Zhang dan memaksa keluarga He membantu, untuk mencapai tujuan membubarkan dan melemahkan pasukan keamanan keluarga He, dan kemudian menunggu keluarga He pergi sebelum mengambil tindakan terhadap keluarga He. Jadi saat dia menelepon tadi, dia secara khusus meminta anak buahnya mengerahkan helikopter untuk menjemput mereka terlebih dahulu. Untungnya, segalanya tidak serumit yang dia kira. Meskipun mereka mendengar suara tembakan saat mereka dengan cepat melintasi bagian tempat parkir keluarga Zhang, mereka semua terkonsentrasi di pihak keluarga Zhang, dan tidak ada yang mengambil tindakan terhadap mereka. He Ziqin menghela nafas lega dan memerintahkan mobilnya untuk melaju kencang dan melaju menuju kota. Lin Yu tanpa sadar berbalik dan melirik ke arah keluarga Zhang melalui jendela mobil. Dia sedikit penasaran tentang siapa yang telah disinggung oleh keluarga Zhang. Jelas, mereka telah bersiap untuk itu, dan karena mereka berani menyerang keluarga Zhang, maka ini memang tidak mudah membantu orang. Tapi ini urusan keluarga Zhang dan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia terlalu malas untuk mengkhawatirkannya dan hanya menutup jendela mobil.
Tapi kemudian dia tiba-tiba mencium aroma aneh yang melayang di udara. Dia terkejut, dan matanya tiba-tiba melebar, bangkit. Dia segera menurunkan kaca jendela lagi, menoleh dan melihat ke arah api unggun di belakang, dan melihat sosok yang berkelap-kelip di depan kendaraan, suara tembakan yang keras, dan kekacauan telah terjadi. Saat ini, aroma samar telah menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Lin Yu mengerutkan kening, indera penciumannya tidak akan pernah salah. Dia dapat menyimpulkan bahwa meskipun aromanya sangat ringan, itu pasti aroma mawar. Namun meski wanginya sama, bukan berarti bunga mawar pasti muncul di sini. Tapi dia memikirkan wanita familiar berseragam abu-abu perak di manor tadi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menabuh genderang di dalam hatinya. Bagian belakang sosok tadi benar-benar sangat mirip dengan bunga mawar adalah sosok itu tidak memiliki bunga mawar. Postur berjalan menawan dan seksi yang biasa kamu miliki. Biarpun sosok itu adalah Rose, dia seharusnya berada di manor saat ini, dan dia tidak akan muncul di sini. Salah. Lin Yu tidak bisa menahan gemetar ketika memikirkan tentang Zhang Yuxi, majikan kedua dari keluarga Zhang, yang mengetahui keajaiban. Mungkinkah ada hubungan antara Zhang Yuxi dan Rose? Lagi pula, dia pernah mengandung Zhang Yuxi, pria bertopeng yang menyerangnya di luar Hotel Victoria malam itu. Jika ini masalahnya, maka hubungan antara Zhang Yuxi dan Mei Mei pasti tidak biasa, jadi Mei Mei kemungkinan besar datang ke pelelangan bersama keluarga Zhang, jadi tentu saja dia tidak akan berdiam diri ketika keluarga Zhang diserang. Hati Lin Yu tiba-tiba melonjak ketika memikirkan hal ini. Meskipun dia tahu bahwa ini semua hanyalah dugaannya, ada kemungkinan tertentu. Jika Rose benar-benar bersama keluarga Zhang, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Pertama, karena dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Rose, dan kedua, Departemen Intelijen Militer mereka ingin mengetahui identitas pembunuh mesum yang sebenarnya dari mulut Rose. Saat ini, suara helikopter terdengar di kejauhan. Jelas itu adalah helikopter yang diberangkatkan oleh He Ziqin. Beberapa gedung bertingkat dengan lampu sudah terlihat di depan jalan, yang menunjukkan bahwa mereka sedang mendekati pinggiran kota-kota. Direktur He, tolong menepi dulu. Lin Yu berkata kepada He Ziqin dan tersenyum, saya punya teman yang tinggal di dekat sini. Saya ingin pergi dan mengunjunginya. Apakah Anda terlambat mengunjungi teman Anda? He Ziqin melihat arlojinya dan melihat bahwa sudah lewat jam 11. Dia tidak bisa menahan cibiran, jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Lin Yu. Oh, itu hanya ide di menit-menit terakhir. Awalnya aku membuat janji dengannya untuk pergi urusan bisnis besok, jadi sebaiknya aku tinggal di rumahnya malam ini. Lin Yu tersenyum dan berbohong dengan santai. Tuan He, tempat terjadinya masalah tidak jauh dari sini. Tidak aman bagi Anda untuk bermalam di sini. Sebaiknya Anda kembali ke kota bersama kami. He Qingwu tiba-tiba menjadi cemas dan segera mencoba untuk membujuk Lin Yu. Tidak apa-apa, Tuan He. Temanku aman di sana. Lin Yu tersenyum padanya. Melihat bahwa dia benar-benar peduli padanya, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Ayah, jika kamu ingin tinggal, tinggallah saja, dan jangan terlibat. He Ziqin segera menasihati ayahnya, merasa sedikit tidak senang. Ayahnya bukanlah orang yang pandai mengekspresikan emosi peduli, tapi hari ini dia sangat mengkhawatirkan He Jiarong, orang luar. Ya, ayah, Tuan He sudah dewasa sekarang, dan dia tahu apa yang dia ketahui, dan dia mungkin memang memiliki sesuatu yang mendesak. He Ziheng pun segera menasihati ayahnya dia tidak menyukai Lin Yu, tapi dia tidak ingin Lin Yu terlalu dekat dengan keluarga He mereka, terutama lelaki tua itu. Lin Yu sangat berterima kasih kepada mereka berdua. Jika Tuan He ingin menyelesaikannya, akan sulit baginya untuk menjelaskannya. Baiklah, Tuan He, mohon lebih memperhatikan keselamatan Anda. He Qingwu memberitahu Lin Yu dengan sedikit khawatir. Lin Yu mengangguk, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Tuan He, terima kasih banyak malam ini. Saya akan meminta Jin Qi mengundang Anda ke rumah saya untuk minum di lain hari. He Ziheng menurunkan kaca jendela dan menyerahkan payung hitam kepada Lin Yu, tersenyum pada Lin Yu dan melambaikan payungnya tangan. Faktanya, dia tahu bahwa Lin Yu pasti sedang memikirkan sesuatu, tapi dia tidak bertanya banyak.
Faktanya, dia tidak peduli apakah Lin Yu hidup atau mati. He Qingwu hanya bisa menghela nafas pelan, dan kembali menatap Lin Yu melalui jendela belakang dengan sedikit khawatir, sampai sosok Lin Yu tidak lagi terlihat jelas saat mobil melaju pergi. Lin Yu berdiri di sana dan menunggu mereka pergi, lalu membuang payungnya, berbalik dan melompat ke pagar pembatas di pinggir jalan. Kemudian sosoknya tiba-tiba bersembunyi di kegelapan, dan mengambil jalan pintas di tengah hujan dan bergegas menuju Zhang Kai Zhang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 484, Sesama Sekte Saling Membunuh, halaman setengah. Karena dia mengambil jalan pintas dan Lin Yu cemas, dia menggunakan kecepatan tercepatnya, sehingga butuh total lebih dari 10 menit bagi Lin Yu untuk tiba di tempat terjadinya kecelakaan. Namun, dia tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, dia berjongkok di rumput di samping jalan dan dengan cermat mengamati situasi di jalan. Saat ini, suara tembakan sudah mereda, dan ada sedikit bau darah di udara. Sebuah mobil di jalan tiba-tiba menabrak beberapa mobil yang menghalangi jalan di depannya, dan dengan cepat berlari ke depan, namun tak lama kemudian mobil lain segera menyusul. Hati Lin Yu tergerak ketika dia melihat ini, dan dia ragu apakah akan menyusulnya. Tiba-tiba dia melihat sosok yang dikenalnya dengan cepat memanjat pagar pembatas, melompat dari jalan, dan berlari menuju padang rumput liar. Lin Yu melihat lebih dekat dan segera memastikan bahwa sosok itu adalah Zhang Yuxi. Tidak jauh setelah Zhang Yuxi berlari keluar, dua sosok segera mengikutinya. Karena keduanya berpakaian hitam dan sepertinya memiliki topeng di wajah mereka, Lin Yu tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas dalam kegelapan mengejar Zhang Yuxi di depan. Namun satu hal yang dapat ia simpulkan adalah melalui keterampilan kedua orang tersebut, ia dapat melihat bahwa keduanya juga mahir dalam seni mistik. Jika kedua orang ini menyusul, pasti cukup bagi Zhang Yuxi untuk minum sepoci. Karena Lin Yu punya masalah dengan Zhang Yuxi, dia tidak berniat membantu Zhang Yuxi. Dia berbalik dan melihat ke arah jalan, bersiap untuk bangun dan mengejar dua mobil yang melaju di jalan. Mungkin ada mawar di kedua mobil itu. Tapi saat dia hendak berbalik, dia tiba-tiba mencium aroma samar di udara lagi. Namun, karena hujan ringan, aromanya tampak samar-samar, tetapi Lin Yu masih menciumnya. Dia tiba-tiba membeku, berbalik dan melihat kedua sosok yang baru saja lewat, dan menemukan bahwa aroma itu berasal dari kedua sosok itu. Mungkinkah salah satunya adalah bunga mawar? Hati Lin Yu bergetar, dan dia segera mengejarnya dengan cepat. Karena dia jauh dari jalan raya dan hujan, bidang penglihatan saat ini sangat buruk. Lin Yu hanya bisa melihat dua sosok di depan, dan tidak bisa lagi melihat dengan jelas di mana Zhang Yuxi berada bahwa selama dia mengikuti kedua orang ini orang bisa. Setelah berlari beberapa langkah lagi, sebuah hutan muncul di depannya. Setelah Lin Yu bergegas masuk, dia menemukan bahwa penglihatan di dalam bahkan lebih buruk, sangat buruk sehingga dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas beberapa meter di depannya dua sosok yang awalnya dia ikuti, sudah lama menghilang. Lin Yu tiba-tiba menjadi gugup, menoleh dan mencari-cari kedua pria itu, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Terlebih lagi, hujan sudah turun sedikit lebih deras saat ini, dan aroma di udara sudah tidak ada lagi dapat dilacak. Tetesan air hujan menghantam dedaunan dan mengeluarkan suara gemerisik, sehingga dia tidak bisa mendengar suara di sekitarnya. Dia ragu-ragu sejenak dan dengan ragu-ragu berjalan ke dalam hutan sambil mengamati sekelilingnya dengan cermat. Bang! Pada saat ini, terdengar suara di kejauhan, dan semburan api tiba-tiba terjadi jauh di dalam hutan. Mata Lin Yu berbinar, dan dia bergegas menuju tempat api itu berada. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia tiba dan menemukan bahwa dia telah mencapai tepi hutan. Saat ini, sudah ada tiga sosok yang bertarung bersama di luar hutan. Karena ada sungai di sebelahnya, cahayanya sedikit lebih kuat daripada di dalam hutan, namun jarak pandang masih sangat rendah. Meski ketiganya tidak terlihat jelas, Lin Yu bisa membedakan sosok Zhang Yuxi. Saat ini, Zhang Yuxi mungkin menggunakan sesuatu seperti duri militer di tangannya. Tampaknya agak sulit untuk menghadapi serangan dua orang di depannya. Jelas sekali bahwa taji militer ini adalah senjata sementara yang dia gunakan, dan tidak mudah digunakan sama sekali. Terlebih lagi, di bawah serangan kedua orang tersebut,
langkahnya menjadi semakin terhuyung-huyung. Lin Yu dengan sabar mengamati pertarungan mereka, dan tidak terburu-buru menunjukkan wajahnya, berniat menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Akhirnya, setelah beberapa ronde, Zhang Yuxi tidak bisa lagi menahan diri, dan ditendang di bagian dada oleh salah satu dari mereka. Kemudian dia jatuh ke tanah, berguling, dan segera mengulurkan tangannya dan berkata dengan mendesak, "Tunggu sebentar, Ross, kamu dengarkan aku benar-benar tidak tahu tentang kematian kakakmu, itu jelas bukan salahku." Hati Lin Yu tiba-tiba tergerak ketika mendengar ini, "Ross, ini benar-benar bunga mawar." Jantungnya tiba-tiba menegang, dan dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa faktanya justru kebalikan dari apa yang baru saja dia duga. Ross dan Zhang Yuxi tidak hanya berasal dari kelompok yang sama, tetapi mereka juga jelas ingin membunuh Zhang Yuxi. Baru saja, Lin Yu melihatnya dari gerakan Ross dan mereka berdua. Mendengar Zhang Yuxi menyebutkan masalah kakak Ross, Lin Yu bertanya-tanya, mungkinkah kematian kakak Ross ada hubungannya dengan Zhang Yuxi ini? Atau apakah Zhang Yuxi adalah pembunuh mesum yang sebenarnya? Tapi dia kuat, tapi dia tidak begitu kuat sehingga Ross takut, bukan? Lin Yu tidak terburu-buru untuk berdiri dan berencana untuk mendengar apa yang sedang terjadi. Jika bukan kamu yang melakukannya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pada saat ini, suara dingin Ross terdengar, lalu dia tiba-tiba melompat keluar dan berjalan mengitari punggung Zhang Yuxi seperti hantu langsung menuju ke punggung Zhang Yuxi. Zhang Yuxi merasakan bahaya dan berbalik untuk memblokir pisaunya. Namun saat ini, pria berbaju hitam lain telah memotong betisnya dengan pisau. Melihat hal tersebut, Ross membalik pisau pendek di tangannya dan menusuk tubuh Zhang Yuxi dengan keras. Zhang Yuxi bereaksi dengan cepat. Dia segera berbalik dan bersembunyi. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, "Ross, izinkan aku memberitahumu untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak membunuh anak itu, dan kakak laki-lakiku sudah ada di rumah kami berdua beberapa hari yang lalu. Sekarang, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Jika dia tahu bahwa kamu berani membunuh seseorang dengan keluargamu sendiri, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Jelas sedikit terkejut ternyata Ross dan Zhang Yuxi satu sekolah dengan gurunya. Sesama murid, lelucon yang luar biasa. Kapan kamu menganggapku sesama murid? Ross tiba-tiba mencibir dengan sinis, lalu suaranya berubah dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, bahkan jangan menyebutkan kedatangan Ling Xiao, bahkan jika Raja Surga ada di sini, kamu tidak akan berada di sini hari ini. Mati. Tubuhnya tiba-tiba terbang, dan pada saat yang sama dia melemparkan jimat kuning di tangannya. Jimat itu melintas di udara dan tiba-tiba terbakar pada saat yang sama, sosok Ross tiba-tiba terbelah menjadi dua dari mereka, satu dari kiri dan satu dari kanan, bergegas menuju Zhang Yuxi, menghalangi semua rute pelariannya. Ekspresi Zhang Yuxi berubah, dan dia tahu bahwa Ross menggunakan trik buta mistisisme. Dia segera menutup matanya dan mendengarkan dengan seksama, dan menemukan bahwa hanya sosok di sebelah kiri yang mengeluarkan suara. Dia segera mengerahkan kekuatan pada kakinya dan bergegas ke arah kanan, segera mematahkan tipuan. Ross sosok yang datang bersama Ross sudah tiba. Dia bergegas mendekat dan menusuk keras leher Zhang Yuxi dengan belati di tangannya. Zhang Yuxi terkejut dan membungkukkan tubuhnya, tepat pada waktunya untuk menghindari pisau itu. Bergegas ke hutan tadi, dia sudah melihat bahwa jika mereka bertarung keras, dia bukan tandingan kedua mawar itu, jadi cara terbaik adalah melarikan diri. Ketika Lin Yu melihat bahwa dia akan lari, dia segera menggalinya dari tanah. Sepotong batu, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan batu itu melesat dengan cepat, mengenai pergelangan kaki Zhang Yuxi. Bab 484, Sesama Sekte Saling Membunuh, halaman 2/2. Zhang Yuxi merasakan sakit dan mati rasa di kakinya, dan dia tersandung dan jatuh ke tanah. "Ambil nyawamu!" Ross tiba-tiba berteriak, dan dia tiba-tiba jatuh ke depan dan menikam Zhang Yuxi dengan pisau. Zhang Yuxi meletakkan tangannya di tanah dan melompat menjauh. Ditusuk. Tangan Ross tidak berhenti, dan pisau pendek di tangan satunya tiba-tiba jatuh, dan pisau itu menusuk paha Zhang Yuxi yang lain. "Ah!" Zhang Yuxi segera meraih pahanya dengan kedua tangan dan berteriak,
Suaranya bergetar, Ross, sudah kubilang, aku tidak membunuh saudaramu. Tidak peduli kamu yang membunuh saudaraku atau bukan, kamu harus mati. Ross berkata dengan suara dingin dengan nada marah, jangan khawatir, aku akan membunuh orang tua itu setelah aku membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil pisau pendek di tangannya tangan kanannya dan melangkah maju. Pisau pendek di tangannya menusuk leher Zhang Yuxi dengan keras. Tapi saat pisau pendek di tangannya hendak menusuk leher Zhang Yuxi, sesosok tubuh berbaju putih muncul entah dari mana, memegang sarung di tangannya, dan memblokir mawar yang jatuh dengan dentang pisau ini. Kemudian sosok itu tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan Ross merasakan kekuatan besar datang dari tangannya. Lengannya terangkat tak terkendali, dan tubuhnya segera mundur beberapa langkah. Pria berbaju putih itu berjalan maju lagi, dan memukul perut Ross dengan sarungnya, menyebabkan Ross terduduk di tanah. Ketika sosok hitam bersama Ross melihat ini, dia segera bergegas ke depan dan dengan cepat melambaikan pisau pendek di tangannya untuk bertarung dengan pria berbaju putih. Namun, pria berbaju putih jelas lebih mampu. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan memegang pedang ajaib dengan tangan lainnya untuk memblokir serangan pria itu. Melihat peluang itu, dia memukul kaki bayangan hitam itu dengan sarungnya, dan terjadilah klik, terdengar suara tulang patah, dan bayangan hitam itu langsung jatuh ke tanah. Kakak senior, kamu di sini. Zhang Yuxi sangat gembira saat melihat pria berbaju putih itu, dan tiba-tiba menghela nafas lega. Wang Di, Ross menjadi cemas saat melihat bayangan hitam itu terjatuh ke tanah, dan segera bergegas membantunya. Tapi pria berbaju putih sudah berdiri di depannya. Ross mengertakkan gigi, kedua belati di tangannya terbang menjauh, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyerang pria berbaju putih itu. Beraninya kamu membunuh kakak laki-lakimu. Kamu mencari kematian. Pria berbaju putih itu mendengus dingin, memutar pedang ajaib di tangannya, dan segera menghadap Ross. Meskipun Ross telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih belum mampu mengimbangi kemampuan pria berbaju putih itu. Setelah beberapa kali mencoba, pria berbaju putih itu mengusir Ross. Tendangannya begitu keras sehingga setelah Ross ditendang, dia menahan perutnya dan tidak bisa bangun dalam waktu yang lama. Hati Lin Yu bergerak, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat, bersiap untuk bergegas keluar. Adik perempuan, kamu hanya ingin melawan Tuan. Pria berbaju putih itu mencibir, lalu mengarahkan pedang ajaib di tangannya ke Ross, dan berkata dengan suara yang dalam, karena saudaramu yang buta sudah mati, kamu ikut serta, sangat kesakitan, maka aku akan mengirimmu turun untuk menemaninya. Kamu mengatakan bahwa selama aku mengikuti instruksimu, kamu tidak akan membunuhnya. Ross menatap pria berbaju putih, penuh amarah, kata-kata ini. Itu adalah hampir terjepit dari sela-sela giginya. Ya, tapi yang aku katakan saat itu adalah jika kamu mati, aku tidak akan menyakitinya. Pria berbaju putih itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan nada santai, karena kamu gagal memenuhi janjimu, maka saudaramu akan melakukannya tentu saja harus mengambil tempatmu. Kamu mati. Aku akan membunuhmu. Ross berteriak, dan dia tiba-tiba melompat, tetapi pria berbaju putih itu memutar pedang sihirnya dan memukul perut Ross dengan keras. Dan Ross terbang keluar lagi. Dia berguling beberapa kali di tanah, napasnya lemah, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Pria berbaju putih itu menatap Ross dengan dingin, dan mengeluarkan pedang ajaib di tangannya dengan suara tercekik. Bila pedang yang dingin itu bersinar dengan cahaya dingin, yang begitu mencolok di malam yang gelap. Adik perempuan, itu semua salahmu sendiri. Jika kamu mengikuti instruksiku dan membunuh He Jiarong, saudaramu tidak akan mati, begitu pula kamu. Pria berbaju putih itu mendengus dingin, lalu mengangkat ujung pedangnya. Ditujukan pada Mawar. Ross memejamkan mata dengan lembut, dengan senyuman di bibirnya. Nyatanya, kematian adalah semacam kelegaan baginya saat ini, dan setelah kematian, dia bisa melihat kakak tercintanya. Satu-satunya penyesalan adalah saya tidak pernah bertemu Tuan He lagi sebelum dia meninggal, dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Kamu tidak bisa menyalahkan dia untuk ini. Tidak mudah membunuhku. Pada saat ini, Lin Yu perlahan berjalan keluar dari hutan dengan tangan di belakang punggungnya. Jika kamu tidak percaya,
kamu bisa mencobanya sendiri. Bab 485, Tubuh Paling Murni, halaman setengah. Setelah melihat sosok yang tiba-tiba muncul dari dalam hutan, pria berbaju putih dan Zhang Yuxi terkejut, jelas sangat terkejut. Tiba-tiba hati Rose pun bergetar, karena dia sudah mendengar bahwa suara ini sangat mirip dengan suara He Jiarong. Tapi dia tidak percaya Lin Yu akan ada di sini. Bukankah dia sudah membantu keluarga He memotret kuali Raja Dewa? Jadi bagaimana itu bisa muncul di sini? Siapa kamu? Pria berbaju putih itu menatap Lin Yu dan bertanya dengan dingin. Dia memutar pedang ajaib di tangannya dan mengarahkannya ke tanah, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Karena cahayanya terlalu lemah, dia tidak bisa melihat wajah Lin Yu dengan jelas untuk saat ini. Kamu telah mencoba membunuhku, tetapi ketika aku berdiri di depanmu, ini tidak ada hubungannya denganmu di sini. Lin Yu hendak berbicara, tetapi Rose tiba-tiba memotongnya dengan dingin dengan seluruh kekuatannya. Jelas, Rose ingin melindunginya. Lin Yu berkata dengan dingin kepada Lin Yu, ini adalah dendam antara sesama sekte kita. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi saja. Bagaimana masalahmu tidak ada hubungannya denganku? Lin Yu menoleh dan pergi ke sana dengan sedikit emosi. Dia melirik ke arah Rose, tetapi karena pencahayaan yang buruk, dia hanya bisa melihat sosok yang kasar. Dari suara Rose, dia tahu bahwa Rose terluka, dan sangat serius. Dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Ya, jika Rose benar-benar bunuh diri seperti yang dikatakan pria berbaju putih, mungkin kakaknya tidak akan mati, dan dia tidak perlu mati. Faktanya, saat ini, Lin Yu sudah menebak semuanya. Pria berbaju putih di depannya adalah kakak laki-laki Rose dan Zhang Yuxi, dan Zhang Yuxi adalah pria bertopeng malam itu. Saat Zhang Yuxi dan Rose bertarung barusan, Lin Yu melihat tangan kiri dan kaki kiri Zhang Yuxi sedikit kurang dalam kekuatan dan kecepatan, yang jelas dipengaruhi oleh cedera terakhir. Alasan mengapa Rose datang untuk membunuhnya pasti karena dendam antara dirinya dan keluarga Zhang. Dan kejadian selanjutnya di Hotel Victoria jelas sudah direncanakan oleh keluarga Zhang sejak lama. Lin Yu menebak semua ini pada saat itu, tetapi keluarga Zhang terlalu licik dan terus bersembunyi di belakang, menjadikan keluarga Wan sebagai kambing hitam mereka, sehingga tidak melibatkan mereka. Adapun pria berkulit putih di depannya, dia jelas adalah pembunuh mesum yang menggunakan token giok untuk membunuh orang, yaitu dia mengancam Rose untuk mati demi dia. Pada saat yang sama, dialah yang secara brutal membunuh saudara laki-laki Rose, Xiaozi ketika dia melihat Rose masih hidup. Sekarang, Lin Yu akhirnya menangkap bajingan ini. Tapi sayang sekali karena cahayanya, Lin Yu tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia hanya bisa melihat sosok kasar dan pakaian putihnya. Lin Yu menatap dingin ke arah pria berbaju putih di depannya, memikirkan itu. Berpikir tentang orang-orang tak berdosa yang mati, memikirkan Xiaozi yang mati, dan memikirkan rekan-rekan di Departemen Intelijen Militer yang dibunuh olehnya, Lin Yu merasa sangat marah di dalam hatinya, dan dia siap untuk pertempuran hidup dan mati dengan pria berbaju putih. Kenapa kamu melakukan ini? Hati Rose tiba-tiba melunak ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan matanya berkaca-kaca. Siapa kamu? Apa hubungan mawar itu denganmu? Pria berbaju putih itu bertanya pada Lin Yu dengan dingin. Meskipun dia tidak takut pada Lin Yu, dia tetap harus berhati-hati ketika orang seperti itu tiba-tiba muncul diam-diam dari hutan. Saudaraku, dia adalah He Jiarong. Saat ini, Zhang Yuxi, yang terbaring di tanah, telah mendengar suara Lin Yu dan berkata dengan ngeri. He Jiarong, apakah kamu He Jiarong? Pria berbaju putih itu sedikit terkejut, dengan nada terkejut, tapi di saat yang sama, dia juga sedikit sinis kamu mengatakan bahwa adik perempuanku tidak mematuhi perintah tuanku. Menurut rencana awal mereka, Lin Yu pasti akan tersingkir dalam insiden Hotel Victoria, tetapi karena keraguan-raguan Rose dia mengubah rencananya, jadi Lin Yu tidak mati. Dan tentu saja, dia menjadi pendosa sekte tersebut. Jadi dia terpaksa mati sebagai penggantinya. Apakah kamu binatang buas yang menggunakan kartu giok untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan tanpa malu-malu ingin menyalahkan semuanya pada Rose? Lin Yu memandang pria berbaju putih itu dengan dingin dan berkata, sombong.
Pria berbaju putih itu menjadi geram saat mendengar perkataan Lin Yu, berteriak dingin, lalu memutar pedang ajaib di tangannya dan segera menyerang Lin Yu. Dibandingkan dengan kecepatan Zhang Yuxi, pria berbaju putih itu bahkan lebih cepat, dan serangannya menjadi semakin ganas. Setiap gerakan dan tusukannya sangat tepat dan mematikan. Lin Yu menghindari serangannya dengan langkah lincah, tetapi karena dia tidak memiliki senjata di tangannya, itu agak sulit untuk diatasi. Pria berbaju putih itu mengubah ekspresinya saat melihat skill Lin Yu. Dia benar-benar tidak menyangka kalau skill He Jiarong begitu bagus. Tidak heran jika Zhang Yuxi dikalahkan olehnya. Dia memiliki ekspresi muram di wajahnya, mau tidak mau mempercepat, dan gerakannya menjadi semakin brutal. Lanjutkan. Melihat Lin Yu sangat pasif dengan tangannya yang kosong, Ross dengan cepat melemparkan satu-satunya pisau pendek di tangannya ke arah Lin Yu. Pria bermata putih itu membeku, dan dengan gemetar pedang ajaib di tangannya, dia menjentikkan pedang pendek itu dengan suara dentang. Lin Yu melihat kesempatan itu, membalikkan badan ke tanah, mengambil beberapa batu seukuran mangkuk, mengumpulkan kekuatan, dan melemparkannya ke arah dada pria berbaju putih dengan pintu terbuka. Pria berbaju putih itu mendengus dingin, dan pedang ajaib di tangannya tiba-tiba terbang. Ada kilatan cahaya dingin, dan serpihan batu tiba-tiba berterbangan di udara. Lanjutkan. Bayangan hitam, yang tempurung lututnya telah dihancurkan oleh pria berbaju putih, segera melemparkan pisau pendek di tangannya ke Lin Yu. Lin Yu menangkap belati terbang itu tanpa berhenti sama sekali, dia menendang kakinya dengan keras, tubuhnya tiba-tiba muncul, dan dengan cepat menyapu ke arah pria berbaju putih, mengambil belati di tangannya langsung ke dadanya. Dia datang dengan sangat cepat, dan pria berkulit putih baru saja menghancurkan batu itu, dan pedang ajaib di tangannya tidak punya waktu untuk memblokir, jadi Lin Yu sangat yakin bahwa dia bisa menusuk dadanya secara akurat dengan pedang ini. Pada saat ini, pria berkulit putih juga memperhatikan kecepatan kilat Lin Yu, dan juga memperhatikan tepi dingin di tangan Lin Yu. Jantungnya tiba-tiba bergetar, mengetahui bahwa sudah terlambat untuk memblokir, dia hanya menarik napas dalam-dalam, dada dengan dorongan kuat, Sheng Sheng mengarahkan dadanya ke arah pisau pendek di tangan Lin Yu. Zeng, suara kausan logam terdengar, dan ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa pisau pendek di tangannya tidak hanya tidak menembus setengah inci ke dada pria berbaju putih, tetapi juga sepertinya telah menusuk blok besi yang keras. Menembus sedikit lebih jauh. Ya, Lin Yu berteriak dengan marah, tanpa ragu-ragu, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke lengan kanannya, mencoba menggunakan kekuatan besar untuk menusukkan pisau pendek ke tubuh pria berbaju putih, tetapi yang mengejutkannya, pedang pendek itu dipatahkan dengan ledakan, namun pria berbaju putih itu masih tidak terluka, namun mundur beberapa langkah karena benturan yang sangat besar. Nak, kamu masih ingin menyakitiku dua kali ini. Pria berbaju putih itu mencibir, nadanya penuh arogansi. Lin Yu tiba-tiba berdiri dan melihat pisau pendek di tangannya, dia terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka pria berbaju putih itu begitu kuat hingga dia kebal. Bab 485, Tubuh Paling Murni, halaman 2/2. Meskipun banyak orang di masyarakat yang berlatih qigong keras dan gong kepala besi, termasuk para biksu di kuil Shaolin yang sepanjang hari berteriak-teriak agar tidak bisa dihancurkan, namun ini relatif terhadap orang biasa. Tidak melukai mereka sama sekali, tapi jika ada tembakan yang ditembakkan ke arah mereka, mereka akan langsung terbunuh. Kekuatan yang digunakan Lin Yu untuk menusuk pisau tadi pasti lebih kuat dari dampak pelurunya, tapi meski begitu, itu masih gagal melukai pria berbaju putih itu sama sekali. Ketika Ross melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia panik. Kamu, apa yang dikatakan guru tentang tubuh murni itu sebenarnya benar. Tidak buruk. Sekarang aku ditutupi kulit tembaga tulang besi, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitiku. Petik 2. Tubuh paling murni. Lin Yu sedikit terkejut. Meskipun memang ada pepatah di dunia gaib, dikatakan bahwa ketika seseorang berlatih sampai tingkat tertentu, dia akan mencapai titik menjadi kuat dan kebal materi surgawi dan harta duniawi perlu dikumpulkan, dan mungkin membutuhkan banyak uang. Dibutuhkan ratusan atau bahkan ratusan tahun untuk berlatih, dan orang biasa tidak dapat hidup pada usia tersebut.
Oleh karena itu, yang disebut tubuh murni hanyalah sebuah legenda. Lin Yu tidak pernah menyangka bahwa pria berkulit putih tampak muda. Dia sebenarnya telah mengembangkan tubuh yang paling murni. Haha, selamat untuk kakak laki-laki, selamat untuk kakak laki-laki. Zhang Yuxi tampak sangat gembira ketika mendengar ini dan berkata dengan tergesa. Gesa, kakak senior, cepat, bunuh mereka. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ia telah mencapai tingkat yang begitu tinggi sehingga bahkan sang master belum mengembangkan tubuh yang paling murni, tetapi kakak laki-laki senior benar-benar telah mengembangkannya. Lin Yu tidak bisa menahan panik. Jika pria berkulit putih benar-benar menguasai tubuh paling murni, maka Lin Yu mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Dia dan Rose mungkin benar-benar mati di sini. Gok, gok. Saat itu, tiba-tiba terdengar beberapa gonggongan anjing yang jelas dari kejauhan, kemudian puluhan lampu terang terlihat berkedip-kedip dari kejauhan, diiringi deru beberapa kendaraan off-road, mereka dengan cepat menuju ke arah dia bergegas menuju area ini. Mereka dari polisi atau tentara. Wajah Zhang Yuxi menjadi gelap dan dia buru-buru berkata kepada kakak laki-lakinya, kakak senior, kita tidak dapat ditemukan oleh mereka. Kelompok orang ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang dikirim oleh pihak kepolisian. Dia keluarga. Jika mereka menyelidiki, kami akan ini sangat merepotkan. Pria berbaju putih itu melirik Lin Yu dan Rose. Mengetahui bahwa dia tidak bisa membunuh mereka dalam situasi ini, dia berteriak dengan dingin, aku memberimu keuntungan hari ini. Begitu jatuh, dia meraih Zhang Yuxi dan menyapu sungai dengan kecepatan tinggi, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Lin Yu tidak mengejarnya. Bagaimanapun, pria berbaju putih telah mengembangkan tubuh yang murni. Dia bukan tandingan pria berbaju putih. Terlebih lagi, dia harus menjaga Rose dan rekan Rose, jadi dia segera berbalik dan membantu Rose dan rekan Rose berdiri, juga segera pergi ke arah lain. Setelah pria berbaju putih membawa Zhang Yuxi sejauh beberapa kilometer, dia melemparkan Zhang Yuxi ke tanah. Zhang Yuxi mengambil sepotong kayu mati, berdiri dengan terhuyung-huyung, dan berkata dengan penuh semangat, saudaraku, kamu tidak perlu marah. Sekarang kamu telah mengembangkan tubuh yang paling murni, tidak akan mudah untuk membunuh He Jiarong itu di masa depan. Puff, kata bayi pria itu hendak membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan seteguk besar darah. Dia menutupi dadanya dan mengguncang tubuhnya. Kakak senior, ada apa denganmu? Ekspresi Zhang Yuxi berubah drastis, dan dia buru-buru tersandung untuk membantunya. Sial sekali, jika guru tidak memberiku baju besi skala naga ini, aku akan mati. Pria berbaju putih itu mengutuk, lalu membuka pakaiannya, hanya untuk melihat secercah cahaya dingin yang berkilauan di dalamnya baju besi, dan baju besi skala naga yang sangat kuat memiliki lekukan yang sangat jelas di dadanya.